Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Ridwan, Pak Zainal, Pak Adis. Ya. Kita masih nunggu ya teman-teman yang lain. Sedikit lagi. Iya. Pak Adis, oke Pak Adis, Pak Zainal ikut Google Ads juga ya. Pengenalan Google Ads minggu lalu sudah ikut ya. Oke, selamat malam Pak Ahmad. Tadi udah masuk, keluar lagi kayaknya sinyal nih Pak Ahmad nih. Ya. Pak Ahmad sudah masuk, keluar lagi. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Gimana Pak Ahmad sinyalnya? Putus nyambung? Udah nyambung Pak Ahmad? Oke, semoga lancar nih sinyalnya ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rekamannya bagus dan teman-teman yang terlambat datang nggak apa-apa. Ini udah jam 20. Kita nggak lama, mudah-mudahan cuma 1 jam. Ya, sampai paling lama 1,5 jam ya. Ini materi pradasar yang saya berharap sih sebagian sudah pernah jalannya iklan. Ya. Karena mungkin sudah coba-coba tapi belum ketemu polanya. Nah, dari sini nih yang sudah menjalankan iklan Facebook Ads atau IG Ads siapa aja? Yang pernah Pak Ahmad, Pak Zainal, Pak Adis, Pak Ridwan ya, sudah pernah menjalankan iklan FB Ads atau IG Ads. Yuk, yang pernah siapa? Yang coba-coba, yang udah pernah coba-coba. Pak David, dulu saya pernah FBS Pak David, tapi habis itu sudah enggak ini lagi. Kebetulan pakai produk apa dulu biasanya diajarin FBS. Produk Essenso kalau nggak salah, mungkin pernah dengar Pak David. Essenso itu. Iya, Essenso benar. Ya, saya pernah bergabung, kemudian kan ada semacam training atau apa yang gratis, yang langsung di lokasi itu saya pernah ikut. Habis gitu ya masih belum ini, masih setelah itu sudah nggak nyoba lagi. Oh itu tatap muka Pak? Ya tatap muka di kota-kota besar. Di kota-kota besar, berarti kalau di daerah Jawa Tengah ya di Semarang kemarin. Itu belajarnya berapa hari Pak? 1 hari atau 2 hari? 1 hari Pak. Full ya? Langsung ya 1 hari full langsung praktek, langsung saat itu juga langsung. Jadi anunya langsung praktek. Jadi praktek langsung iklan dengan biaya dengan yang paling murah, terus kemudian biasanya seperti itu aja Pak. Paling murah berapa Pak disaranin? Bareng terus 50 sampai dengan 100 kalau nggak salah Pak. Per harinya ya? Ya. Baik. Nah, itu silakan nanti kalau intinya sih pada prinsipnya kan ketika itu dia menyampaikan bahwa iklan FBS itu silakan iklan berapa item, kemudian dari itu nanti dicek mana yang paling bagus, yang bagus dijalankan, yang lain dimatikan. Intinya seperti itu kemarin Pak. Cuma secara teknisnya mungkin saya belum nanya, saya melihat dari sisi teoritisnya seperti itu Pak. Jadi kita nyoba sekian item yang paling bagus dari hasil pengecekannya, kemudian silakan dilanjutkan, yang nggak bagus dimatikan supaya tidak terlalu tadi ada kata boncos apa ya. Itu Pak David. Baik, terima kasih sharingnya Pak Zainal, sudah pernah masang iklan ya, belajar, dan walaupun sehari itu udah banyak pasti yang didapatkan teorinya ya dan sedikit praktek. Nah, kalau teman-teman sudah ngikuti Facebook Ads, pasti kayak Pak Zainal ini sebenarnya belajar 1 hari nggak cukup ya Pak Zainal ya, sebenarnya kan 1 hari nggak cukup. Betul, walaupun sudah yang jelaskan sih orangnya udah pinter misalnya, udah berhasil. Tapi bagi peserta itu butuh waktu. Betul, Pak. Butuh waktu untuk menangkap maksud dan tujuannya, sekaligus untuk aplikasinya. Nah, ini tadi Pak Ahmad bilang belum ya, terus mungkin Pak Adis, mungkin pernah Pak Adis atau Pak Ridwan ya.
Intinya teman-teman ya Pak Zainal, Facebook Ads itu hampir sama dengan Google Ads, butuh praktek yang berkesinambungan berkali-kali ya, berkali-kali. Oh, Pak Adis juga belum kan ya? Oke. Butuh praktek. Jadi kalau teman-teman di sini belum pernah pakai, baik yang lihat sekarang atau yang direkaman nanti, ini pesan saya, kalau teman-teman belum pernah pasang iklan Facebook Ads, itu sebaiknya banyak-banyak belajar ya, belajar, dan setelah belajar itu langsung praktek kayak Pak Zainal itu, cuman bukan sehari 2 hari, terus-terusan, ya. Em, Kalau kelas kita yang realnya untuk Facebook Ads IG ini minimal 4 hari ya, 4 kali pertemuan. Jadi dia tadi tidak sehari full tapi ya. Kalau di tatap muka itu sekitar 4 jam atau 3 jam ya. 3 jam 4 jam kalau tatap mukanya kali 4 hari. 4 kali pertemuan. Dan itu pun dijeda teman-teman. Tidak setiap hari. Dijeda biasanya sama saya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, paling cepat seminggu 2 kali. Karena untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk menjalankan tugas persiapannya. Ya, persiapan apa-apa yang harus disiapkan. Terus kalau di kelas Zoom yang online ya, yang online, terutama yang privat ya. Kalau dulu kan Zoom kita Facebook Ads itu ada yang rame-rame ya. Tapi sekarang saya belum buka lagi yang ada yang privatnya. Itu juga 4 kali pertemuan, masing-masing 2 jam. Nah, dikasih jeda seminggu sekali, berarti 1 bulan. Itu Pak. Nah, kita saja sebenarnya Facebook itu 1 bulan itu masih kelas dasar teman-teman. Kelas dasar ya. Kalau yang peserta sudah nangkep cepat, ya saya nambah dikit lah, dasar ke menengah bisa ya. Tapi biasanya buat pemula itu 4 kali pertemuan itu masih dasar. Nah, kalau 1 hari teman-teman dijejali dengan ilmu Facebook Ads memang bisa praktek, tapi begitu ditinggal mungkin lupa. Itu ditinggal atau praktek lagi di rumah lupa ya. Karena tadi kita memang kejar tayang kan artinya kan, asal tayang aja. Nah, nanti yang paling banyak teman-teman itu setelah kan persiapan. Ada persiapan, terus ada persiapannya ada beberapa nanti kita bahas sampai sini ya. Ada persiapan, ada praktek pasang iklan. Nah, setelah praktek pasang iklan ada analisa iklan. Jadi ada 3 tahap. Sebenarnya ada 3 step ya. 3 step itu kalau kita pelajari untuk pemula ya. 4 kali pertemuan itu sebenarnya ada yang bisa nangkep, ada tidak. Cepat sampai analisa maksudnya ya. Tapi kalau orangnya lambat, pemula misalnya, itu baru sampai ke pasang iklan, selesai, lalu nanti konsultasi. Setelah iklannya tayang, konsultasi. Ya. Sementara kalau yang materi orangnya cepat nangkap itu sampai ke analisa. Nah, analisa iklan yang tadinya rugi supaya nggak rugi gimana? Yang tadi ada penjualan sedikit supaya lebih banyak gimana? Itu di bagian analisa. Nah, di Facebook ini memang lebih banyak trialnya. Maka tadi seperti pengajar di Pak Zainal bilang yang kemarin ya, itu iklannya dicoba beberapa produk. Nah itu benar ya, coba beberapa produk. Nanti kalau yang bagus dijalanin, yang nggak bagus di stop. Karena iklan Facebook itu tidak menggunakan kata kunci. Nah, ini saya kasih tahu nih kisi-kisinya ya. Karena iklan di Facebook sama IG tidak menggunakan kata kunci, maka kebanyakan orang memasang iklan itu dengan memakai anggaran untuk trial beberapa produk atau beberapa tipe iklan. Tipe iklan ini di Facebook itu dulu ada sekitar 12 tipe kampanye ya. Tipe kampanye 11 tipe kampanye. Sekarang dipersingkat kira-kira berapa ya? 5 lah dipersingkat itu ya. Padetin. Misalnya 5 tipe kampanye, 5 atau 6 tipe kampanye ya sekarang. 6 kalau salah 6 tipe kampanye. Itu kalau pemula mau nyoba satu tipe kampanye saja, itu kan saya bilang butuh waktu 1 minggu. Waktu 1 minggu, 1 bulan. Jadi praktek sekali, nanti persiapan, terus nanti pasang iklan, terus analisa. Nah itu kan biasanya berurutan untuk satu tipe kampanye. Kalau kita cepat nangkapnya ya bisa 2 tipe kampanye. Ada kan kampanye itu di Facebook itu ada kampanye tipe untuk brand awareness, ya mengenalkan produk. Ada kampanye tipe untuk menghangatkan, ya menghangatkan orang, ya mencari prospek. Ada kampanye untuk memanaskan hot, yang hot untuk closing, ya
namanya tipe konversi. Kira-kira ada 3 tahapan untuk sukses di Facebook. Nah, kampanyenya ada tiga kategori besar ya. Warm, cold, warm, hot misalnya. Karena 3 kategori besar itu banyak sekali nanti uji cobanya. Ya. Uji coba supaya menemukan iklan yang bagus. Saya biasanya menyarankan pemula mulai dari 25.000 kalau pemula ya. Kalau anggarannya nggak masalah, cukup misalnya, bisa mulai dari 50.000 sampai 100.000. Tapi kalau pemula banget 25.000 aja, karena iklan pertama di Facebook itu adalah mengumpulkan data dulu. Nah, kalau dia dapat closing, alhamdulillah, karena beberapa murid sudah dapat closing 20.000. Tapi kalau nggak closing, jangan panik karena dia memang tipenya ngumpulin data, mencari prospek, mencari orang yang cocok. Nah, di tingkat yang sudah mahir ya, yang sudah punya anggaran gede, dan teman-teman yang kaget itu mereka sehari pasang iklan lebih dari 200.000 per hari, minimal 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta plus ya per hari. Itu udah tingkat mahir. Nah, kalau udah di atas 100 sampai 1 juta itu biasanya tipe iklannya bukan 1, kampanyenya bukan 1, bisa sampai 5. Ya, bisa sampai 10 kampanye iklan. Karena mereka memencarkan anggaran itu ke banyak iklan, ya. Nembak, nanti dipanggil ke web. Tembak, nanti dipanggil ke web, ya. Saya kasih contoh ini. Kasih contoh di website nih contohnya ya. Ada share screen-nya. Nah, kayak begini nih. Bisa kelihatan nggak nih? Pak Zainal atau teman-teman gambarnya? Kelihatan Pak David. Nah, Sudah masuk. teman-teman bisa lihat ini. Iklan Facebook mirip sama Google. Ya, sebenarnya mirip sama Google ya. Kemarin kita belajar yang di Google itu sama juga, orang yang datang ke website itu nggak langsung beli. Biasanya dia cuma lihat, dia leave, dia tinggalin website kita, ya leave. Nah, ini user kunjungan website, usernya datang dari iklan ya, kunjung website, dia leave, tinggalin, lalu dia lihat lagi iklan kita di platform yang lain, ya. Misalnya kalau di Google ya, dia lihat di platform yang lain tuh ada di YouTube. Tadinya dia lihat di search engine, tiba-tiba ada YouTube, ada di Marketplace, ada iklan kita di OLX, ada di situs berita. Nah, itu see your ads on another page ya. Nah, dengan lihat orang yang sama, user yang pertama ini ngelihat iklan kita lagi, kedua kali, 3 kali, dia pasti akan balik lagi ke sini. Kalau dia memang target market kita, dia balik lagi ke website, dia baca ulang. Karena kemarin yang pertama mungkin dia tidak sempurna bacanya, belum selesai atau mungkin buru-buru. Nah, ketika ditampilkan iklan yang di situs lain, di platform lain, tetapi dia juga melihatnya, plus di situs lain itu tampilan juga beda, cuman dia lebih menarik ya, masuk ke website kita. Nah, di situ bisa terjadi penjualan nanti. Ya. Karena penjualan terjadi akibat pengulangan. Akibat pengulangan. Teman-teman yang terbiasa misalnya lihat iklan di pinggir jalan, di billboard, lalu di TV atau dengar di radio, coba rasakan, kita beli produk rata-rata korban iklan. Ya, beli produk itu rata-rata korban iklan, apalagi anak-anak ya, apalagi ibu-ibu. Biasanya beli produk itu karena ditembak iklan berkali-kali. Kata orang bagus, akhirnya kita beli ya, coba. Kalau memang benar bagus, kita repeat order atau kita kasih tahu orang lain. Kalau nggak bagus, kita bilang kita kecewa dan kita tinggalkan. Nah, di dalam iklan Facebook atau Google itu sifatnya sama seperti offline, diulang-ulang supaya orang ngelihat berkali-kali, ya, sampai akhirnya dia penasaran, oh ini produk yang kemarin, ya, kok ada terus di mana-mana, akhirnya dia beli. Ya. Nah tadi kenapa disuruh coba 1, 2, 3 dan banyak produk kata Pak Zainal tadi, itu karena tadi kita belum tahu orang cocoknya yang mana, gitu kan? Karena pengunjung di Facebook datang bukan dengan kata kunci, dia datang dari kita undangan lewat minat yang biodata dia itu ya, atau demografi kependudukannya, misalnya yang ada di Facebooknya, hobi, ya, satu lagi kebiasaan atau behavior, karakter. Jadi kita ini ditembak sama iklan di Facebook bukan dengan kata kunci, tapi karena dia tahu kegiatan kita sehari-hari, habit kita. Jadi yang pertama minat, kalau minat kan yang kita tulis ya, yang kita tulis di Facebook, yang kita isi biodata, atau ketika kita
misalnya pasang status, kita minat A, B, C, D misalnya. Teman-teman jangan salah ketika teman-teman pasang status di Facebook, di IG, baik statusnya sedih, gembira, atau statusnya di belakang mobil, di pom bensin, atau di pusat perbelanjaan, itu direkam oleh Facebook dan IG. Selama ini sadar nggak? Bapak Ibu sadar nggak? Bahwa semua kegiatan kita di Facebook dan IG, kalau kita tidak menghilangkan centangnya, centang setuju ya, kan ada di Facebook itu centang setuju, bahwa kita bersedia dilacak, berarti semua kegiatan kita yang menggunakan HP, dan di situ ada akun Facebook dan IG, ya, dan kita juga apalagi pasang status gitu ya, itu mereka tahu kita nih sebagai target market apa. Ya, misalnya orang yang punya mobil seringnya ke pom bensin kan, seringnya beli-beli peralatan mobil. Nah, nanti di iklan Facebook dia akan muncul iklan-iklan yang mirip atau yang sesuai dengan habit kebiasaan sehari-hari ya. Mungkin iklan dashboard mobil, iklan mungkin yang menengah ke atas ya. Pokoknya iklan-iklan yang relevan itu dilacaknya. Nah, kalau kita matikan, setuju bahwa kita dilacak, kita matikan di Facebook itu ada, kalau di profil pribadi itu dia, kita nggak mau dilacak. Nanti iklan yang muncul di akun kita tidak relevan. Pasti tidak relevan. Gitu ya. Bahkan nanti halo, sebentar ya. Bahkan nanti teman-teman ketika kita bilang ketika buat status yang muncul di sponsor iklan kita nggak ada yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu sebenarnya ruginya di kita juga. Jadi kita tidak tahu perkembangan informasi yang kita inginkan. Makanya sebenarnya teman-teman tuh sudah posisinya dengan Facebook yang itu adalah win-win solution ya. Kita akses Facebook gratis, kita akses IG gratis, tapi kita bersedia dilacak karena Facebook dapat duit dari iklan. Sebenarnya sah-sah saja itu ya, karena kita dapat sesuatu yang gratis aksesnya. Dan Facebook pun butuh operasional dari iklan. Dan ternyata pendapatan iklannya besar nih. Sebagai perbandingan, saya pernah baca referensinya, setiap orang yang daftar akun Facebook gratis atau IG gratis itu Facebook mengeluarkan anggaran operasional sekitar $1 kira-kira gitu ya. $1 atau $1,5. Facebook mengeluarkan anggaran. Ya $1 lah kita anggap plus minus ya. Nah, dari $1 pengeluaran ini, si Facebook dapat keuntungan iklan per orang sekitar $3. Ya gitu ya, kira-kira 3 kali lipat. Nih, angkanya nggak tepat segitu tapi pakai koma, saya lupa. Ya, kira-kira 3 kali lipat. Berarti Facebook rela tuh mendapatkan pengunjung gratis, daftar Facebook gratis. Dia selalu mengiklankan, bahkan di Google, anehnya Google, Facebook iklan di Google. Teman-teman bisa lihat nggak? Facebook kadang-kadang iklan di Google ya. Google kadang-kadang iklan di Facebook. Pernah lihat nggak seperti iklannya? Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Facebook iklan di Google, Google iklan di Facebook. Pernah lihat nggak? Kalau di Facebook, Facebook tuh iklannya gini di Google. Silakan daftar akun Facebook gratis supaya terhubung dengan teman Anda gitu ya. Saya pikir kemarin loh si Facebook udah terkenal, kenapa dia ngiklan di Google? Saya pikir gitu. Semakin saya pikir lama-lama dapat referensi, oh ternyata setiap satu orang yang daftar gratis itu di Facebook pengeluarannya $1 personal, tapi Facebook ada untung dari iklan sekitar $3. Nah, berarti itu tertutupi operasional ya, dan itu jumlahnya triliunan. Teman-teman mungkin inilah ya kenapa ya Facebook membolehkan juga orang kadang-kadang tanpa walaupun itu ya secara tidak langsung ya, kadang kita buat akun lebih dari satu dari komputer yang sama bisa ya. Akun lebih dari satu asalkan ditutup ya, asalkan ditutup bisa buat akun lebih dari satu ya. Kita buat akun lebih dari satu, dari emailnya juga beda, nggak apa-apa ya, karena iklan yang tayang di kita itu kan diputer. Nah, si pengiklan dicas berdasarkan putaran tadi, impresi ya, tayangan per 1000 tayangan. Jadi kalau iklannya sudah tayang 1000,
di akunnya 1.000 orang ya, walaupun iklannya tidak diklik, si pengiklan tetap harus bayar. Nah, ini rahasianya ya, kenapa Facebook mau sebanyak-banyaknya orang buat akun gratis, karena setiap yang masuk iklan itu dicas per 1.000 tayangan, per 1.000 impresi. Ya, berarti kalau ada 1.000 akun tayang iklan kita, nah Facebook ngecas kira-kira rata-rata 20.000, rata-rata ya, 20.000 per 1.000 kali tayang. Kalau plus minusnya ada yang di bawah 20.000 ya, ada juga yang di atas 20.000 kenanya. Tergantung produk ya. Tapi saya lihat dan baca juga pemain yang lain ya, saya berdasarkan pengalaman, lihat akun murid dan akun saya dan pemain yang lain, mereka mengatakan kalau di bawah 20.000 itu murah, termasuk murah per 1.000 tayang ya. Kalau di atas 20.000 atau 30.000 ke atas itu termasuk mahal, apalagi di atas 50.000 ya. Saya pernah kena segitu. Di atas 50.000 per 1.000 tayang pernah kena, di bawah 20.000 juga pernah kena. Nah, tergantung produk kita ya. Sama mungkin target yang kita pasang ya. Target orang yang kita inginkan. Oke, inilah kenapa Facebook menyuruh orang daftar akun sebanyak-banyaknya karena kita ditarget iklan. Nah, tentu teman-teman yang mau pasang iklan butuh persiapan. Jadi kalau mau pasang iklan, jangan ambil iklan yang ditawarkan lewat akun ya, yang boosting. Pernah lihat nggak iklan boosting di akun? Yang kemarin ada yang nanya ya di grup ya, Pak, ini saya mau promosi Facebook gratis di fanpage ya, dia mau promosi gratis. Tapi ada tombol promosikan produk Anda akan dijangkau oleh sekian ribu orang gitu ya, akan menjangkau sekian ribu orang. Itu saya pencet nggak Pak tombolnya Pak, tombol iklan itu ya. Oh jangan kata saya, ini Bapak dicas nanti kata saya. Karena itu bukan gratis. Kalau yang gratis ya buat status. Tapi kalau iklan, ada iklan WA di situ, itu ditawarin juga tuh, terhubung ke WA itu bayar. Terhubung ke IG, Facebook itu bayar. Nah, saran saya jangan pakai iklan itu karena banyakkan rugi. Betul, banyakkan rugi teman-teman ya. Barusan kemarin malam ya, saya terima konsultasi murid yang pasang iklan di Facebook, IG, ada dia arahkan ke status IG-nya untuk orang supaya kontak ke DM-nya mungkin ya. Ada yang diarahkan ke Tokopedia, ke marketplace. Jadi link iklan IG diarahkan ke marketplace. Banyak view katanya, banyak view Pak. Banyak klik, banyak view. Tapi nggak ada yang hubungi. Nggak ada yang hubungi. Ya, itulah namanya iklan boosting atau iklan yang sebenarnya tujuannya untuk branding dulu. Jadi merek kita disebarin dulu. Itu iklan tipe 1 tadi. Ya disebarin dulu supaya nanti banyak yang melihat iklan kita. Akhirnya nanti kita pasang iklan kedua. Nah, iklan kedua itu sebenarnya ada tekniknya ya. Kalau punya website ya pasang pixel. Kalau nggak punya website, ya biasanya tembakannya hanya ke WA kebanyakan ya, langsung ke WA atau langsung ke kotak messenger. Ya. Ada step-step pasang iklannya ya, harus teman-teman tahu. Jadi lebih baik buat iklan di akun Business Manager yang step yang paling benar dibandingkan buat iklan langsung di akun IG atau langsung akun Facebook fanpage misalnya ya. Itu kurang bagus hasilnya. Kebanyakan orang rugi di sana ya. Yang benar pasang iklan di akun Business Manager ya teman-teman, ingat ya. Pasang iklan yang benar dan terarah itu di akun Business Manager Facebook. Itu gratis, walaupun namanya Business Manager tapi gratis ya persiapannya. Nah, ini saya kasih contoh persiapannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tanya jawab ya. Ada persiapan untuk pasang iklan. Kenapa saya bilang coba iklan itu berkali-kali ya, terus ada persiapannya dan tidak langsung mengerti buat pemula kalau cuma sehari full. Atau bahkan saya pernah buat sampai 4 kali pertemuan ya bilang. Ada yang cepat nangkap atau juga enggak. Yang cepat nangkap ya alhamdulillah bisa ngerti lah ya. Kalau yang lambat biasanya terkendala masalah teknis. Ya, biasanya masalah teknis. Jadi kalau masalah teknis itu bisa jadi karena laptopnya ya kendala atau orangnya memang baru buka laptop baru pertama ya. Ada yang saya pernah menemani murid beberapa kali itu ya. Itu baru beli laptop. Jadi ngajar murid yang berniat belajar ya dari dulu pengen belajar
Terus ketika di kelas sama saya itu bawa laptop baru. Nah, yang kayak gitu kan banyak pertanyaan nanti ya. Jadi biasanya 4 kali pertemuan juga masih berkisar hal-hal yang dasar, ya. Tapi kalau teman-teman udah pernah punya akun Facebook, punya punya fanpage IG, itu lebih cepat, ya. Ini ada beberapa persiapan teman-teman ya. Bagi pemula, saran saya ikuti alur ini dulu, jadi tidak langsung pasang iklan ya di kelas gitu, langsung praktek. Itu biasanya bisa di depan guru. Nah, kayak Pak Zainal ya, di depan gurunya bisa ya Pak Zainal ya. Mungkin ikuti arahan guru bisa ya. Tapi begitu ditinggal pasti bingung karena belum ada waktu buat otak untuk mencerna ya lebih jauh. Nah, kalau kita kasih jeda 4 kali pertemuan ya, dan itu saya kasih jeda seminggu sekali, itu banyak waktu buat otak untuk mencerna dan kasih tugas. Ya, di mana di setiap seminggu itu biasa setelah pertemuan kedua iklan tayang, pertemuan 3 sama 4 analisa iklan. Nah, disitulah yang paling penting. Analisa iklan itu rugi atau tidak. Kalau rugi, diperbaiki iklannya. Kalau nggak rugi, diterusin. Gitu ya. Nah, itu lebih kecil kemungkinan ruginya. Memang ada rugi, tapi kecil. Nggak nyampe 500.000, paling baru 100 ribuan biasanya saya suruh stop kalau nggak bagus. Atau paling lama 300.000 saya suruh stop. Ada yang murid waktu belajar sendiri ya, atau belajar di luar, 1 juta lebih rugi, tapi iklannya nggak di stop misalnya. Kalau kalau kita anggarannya banyak nggak apa-apa ya, tapi pemula biasanya anggarannya kecil. Uang yang ada paling sebulan 500.000 atau sebulan 1 juta misalnya paling tinggi. Nah, gimana supaya kita bisa untung? Pakailah anggaran terkecil dulu dari 25.000, lalu dicoba selama seminggu. 25.000 coba seminggu, ya. 25 kali 7 hari, ya paling nggak nyampe 200.000, ya. 100 berapa? 75.000, taruhlah 200.000 misalnya habis dengan plus minusnya. 200.000 kalau misalnya iklannya bagus dilanjutin. Kalau nggak bagus saya suruh stop. Nah, stop itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki iklan atau mengganti iklan baru sampai dapat untung ya. Jadi kerugian kalau belajar di RP lebih kecil karena kita pantau supaya iklannya jalan lebih efektif ya. Nah, kalau teman-teman siap anggarannya sebulan 1 juta atau 1,5 lebih bagus karena waktu untuk belajar lebih banyak, lebih panjang sebulan ya. Idealnya sih teman-teman pasang iklan sebulan baik di Facebook atau IG atau di Google itu sebulan karena waktu untuk belajar mengenal fitur-fitur cara analisa lebih lebih sering kita interaksi dengan iklan, lebih sering kita analisa datanya. Nah, Facebook dan IG kenapa perlu dianalisa termasuk Google itu karena mereka menggunakan kecerdasan buatan Bapak Ibu ya. Mereka menargetkan iklan kita memang pakai teknik, tapi tekniknya itu kan pakai robot semua. Iklannya tayang otomatis. Dia nargetin orangnya otomatis. Nah, itu pakai kecerdasan buatan. Pakai robot, pakai skrip segala macamnya, algoritma. Nah, itu akan terjadi stabil kalau sudah tahap pengayaan data. Ya, kan ada 3 tahap tuh di iklan Facebook ya. Pertama tahap pembelajaran namanya, learning phase. 3 tahap ya. Jadi iklan kita 1 minggu pertama biasanya tahapnya learning phase ya. Setelah learning phase tahap kedua tahap pembelajaran, terus kedua pengayaan data misalnya ya, pengayaan data ya. Kayakan data itu mencari uang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga baru tahap untuk stabil, dapatlah penjualan yang lebih bagus ya, 3 tahap. Nah, biasanya itu butuh waktu kira sebulan. Makanya kalau 1 minggu teman-teman berhenti, itu masih tahap learning phase kecerdasan buatannya, mesinnya, teman-teman gagal untuk belajar. Ini saya tegasin ya buat pemula, banyak yang berhenti di tengah jalan baru seminggu, takut ya, takut rugi, akhirnya tidak bisa belajar kecerdasan buatan Facebook, IG, dan Google. Ya, kemarin saya sampaikan bahkan pengajar di luar RP yang ketika saya lihat panduannya, saya belajar juga di luar, mengatakan ya 1 bulan pertama itu proses pembelajaran mesin mereka kecerdasan buatan itu untuk mengenal iklan kita, untuk mengenal target market kita dicocokin. Ya, kalaupun terjadi penjualan katanya gini ya, kalaupun terjadi penjualan itu adalah bonus. Itu bonus. Kalau bonus itu dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya sabar gitu ya. Belajar lagi, terusin lagi. Nah, tapi di Eropa saya menekan seminimal mungkin ya kerugian. Dulu waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi itu ketika Zoom ya, sebelum pandemi udah kita belajar tatap muka, setelah pandemi itu di Zoom.
itu banyak yang closing pada minggu pertama. Walaupun closingnya ada yang 1, 2, 3, yang penting udah closing aja ya. Ada yang closingnya 5 gitu ya dalam seminggu. Ada yang closingnya 7 dalam seminggu. Itu cepat teman-teman, karena tadi kita pakai riset pasar ya, riset pasar, dan benar-benar 25.000 itu ditargetin orang-orang yang tepat. Jumlahnya kira-kira 1 juta plus minus kalau 25.000 ya, plus minus ya, boleh lebih dikit. Tapi kalau anggaran iklannya 50.000 sampai 100.000 per hari, itu anggaran iklan itu bisa ditarget untuk sampai 5 juta orang target pasar. Nah, bagi pemain yang udah mahir, anggarannya 200.000 per hari ke atas, itu orangnya nggak ditarget, teman-teman. Nggak ada pakai minat, bakat, gitu, nggak ada lagi biar. Dia langsung nembak, lepaskan, loss. Sehari 200.000, saya mau 1.000. Targetnya semua umur, semua minat, semua bidang. Nanti kecerdasan buatan Facebook dan IG yang mencari. Nah, disitulah try error-nya adalah uang kita lebih cepat habis. 200.000 per hari, 5.000 sejuta. Bagi mereka yang sudah siap uangnya dan sudah belajar, mereka udah biasa. Nah, gitu ya. Ada untung, ada yang rugi. Ya sama, sampai akhirnya nanti mereka udah untung pada berapa juta per hari. Kadang-kadang udah 1 juta per hari. Ya. Ada yang 500.000 per hari. Nah itu teman-teman nggak bisa ngikuti kalau anggarannya kecil. Makanya di sini di Facebook, untuk menjadi pinter atau menjadi ahli menurut saya, itu modalnya harus praktek. Belajar, praktek, belajar, praktek. Karena setiap orang punya anggaran berbeda. Setiap orang punya produk yang berbeda. Jadi kalau kita berpatokan pada mastah, ada pada ahli-ahli yang sudah mahir, teman-teman nggak bisa ngikuti. Dia sehari 100.000, 200.000, bahkan 1 juta sehari. Teman-teman punya anggaran cuma 25.000 per hari. Ya, gimana mau ngikuti polanya? Pola mereka itu loss, ya kadang-kadang dilepas saja, nggak ada target market berdasarkan minat. Kalau kita karena 25.000 saya persempit di filter. Yang tadinya misalnya target pasar kita 10 juta misalnya, ya. Lalu kalau kita punya anggaran 25.000, nggak cukup itu putarannya, nggak cukup 1.000 impresi. Kita kena 25.000, 20.000, 25.000, cuman kena 1.000 orang sehari. Nggak cukup itu mencapai 10 juta, makanya dikompres di filter supaya menjadi cuma 1 juta plus minus. Kalaupun lebih ya nggak apa-apa, 2 juta, lebih dikit. Pokoknya di bawah 5 juta lah. Kalau 25.000. Nah, dengan cara itu makanya banyak yang closing di minggu pertama, ada yang closing minggu pertama, minggu kedua, bahkan ada hari kedua, hari ketiga ada yang closing. Ya. Nah, di sini pengalaman beda-beda dan teman-teman boleh ngikuti sesuai budget. Boleh ngikutin saya, boleh ngikutin pengajar di luar, asalkan sesuai budget anggarannya. Karena setiap orang punya anggaran berbeda dan target marketnya berbeda. Ini persiapan pertama Bapak Ibu ya. Kalau mau buat akun Facebook harus punya fanpage. Nah, nanti kalau yang nggak tahu fanpage, nah, nanti Pak Dani tunjukin nih, nanti tanya jawab di sini ya. Pak Dani ada siap akunnya, nanti Pak Dani tunjukin kalau nggak punya fanpage. Ya. Fanpage itu berbeda sama akun Facebook. Pokoknya dia akun yang khusus buat bisnis. Teman-teman yang nggak punya akun fanpage bisa buat dulu sebelum beriklan. Ya, karena di akun pribadi tidak boleh beriklan. Promosi nggak boleh. Buat status promosi nggak boleh. Kalau ketahuan di ban, nggak boleh buat login lagi ya. Tapi kalau di IG bisnis, IG yang pribadi itu yang profesional, itu boleh langsung beriklan tanpa buat fanpage. Nah, itu kelebihannya, perbedaan IG sama nah, kenapa ada perbedaan Facebook sama IG aturannya? Karena IG munculnya belakangan, dibeli oleh Facebook. Ya, jadi Facebook duluan ya. Setelah Facebook buat iklan, aturan iklan semuanya muncullah IG yang dia beli ya dari perusahaan lain, akhirnya dikoneksikanlah IG sama Facebook. Dan itu udah punya perbedaan ya. Tapi akhirnya nyambung juga. Sekarang dikoneksikan sama WA. Ya. Facebook sama IG koneksi sama WA. Bahkan koneksikan sama Messenger kan. Ya. Itu dia tujuan Facebook supaya dia dapat income juga dari pengguna WA. Dulu Facebook sebelum launching WA bisnis ya teman-teman ya. Ada WA biasa itu. Facebook berpikir nih, pengguna Facebook udah 2,5 miliar. Gimana dia mau mendapatkan income dari WA? Dia kan punya server yang selalu harus dibayar tiap bulannya, servernya gede ya. Terus sementara pendapatan di WA nggak ada iklan maksudnya dulu ya. Nah, makanya diluncurkanlah WA bisnis. WA bisnis itu untuk optimasi untuk cara Facebook menghasilkan uang ya dari iklan. Caranya bukan muncul iklannya di WA tapi koneksi ya dengan akun Facebook sama IG.
Itu ceritanya ya. Jadi teman-teman harus punya akun fanpage. Nah, kedua nomor bisnis. Nomor WA bisnis. Dulu juga sebelum ada WA bisnis, buat iklan tuh bisa pakai WA biasa. Sekarang, udah berapa tahun ini, 1 tahun terakhir lah masalahnya, buat iklan harus pakai WA bisnis kalau mau diarahkan ke WA. Kan iklan itu nanti ada tujuannya, ini kampanye tadi saya bilang kan ada 6 kira-kira ya. Tujuan kampanye itu berbeda-beda. Ada kampanye yang tujuannya ke WA, ada kampanye tujuannya ke website, ada kampanye tujuannya ke IG, ada ke fanpage like, ada kampanye buat status, ada kampanye buat cuman brand awareness saja. Yang penting iklan tayang dilihat oleh ribuan orang, jutaan orang, tapi nggak ada respon ya penjualan. Tapi yang penting tayang dulu dilihat orang brandnya kita. Ya. Nah, perbedaan tujuan tadi disebutnya dengan objektif ya, tujuan iklan, tujuan kampanye. Kalau teman-teman sering dengar, apa objektif Anda? Ya, apa objektif Bapak Ibu di Facebook? Artinya apa? Kampanye itu buat tujuan apa? Karena kalau kita tidak tahu tujuan buat kampanye di Facebook dengan target pasar kita bingung milihnya. Ini cocoknya iklan kita targetnya tipe apa ya? Nah, kebanyakan ya yang saya lihat, orang yang pemula targetnya langsung ke WA atau status. Nah, ada juga orang yang udah belajar iklan konversi, Bapak Ibu ya. Targetnya konversi terus. Pernah lihat nggak ya? Mungkin di sini udah pernah ada. Kemarin saya juga waktu ngajar murid ya, murid yang belajar Google Ads di privat, saya kan ngajar privat tatap muka nih. Kalau teman-teman privat belajar tatap muka ya, saya ngajar privat tatap muka seminggu tuh ada 2-3 orang lah, 2-3 hari maksudnya ya. Ada yang kelompok, ada yang sendiri. Nah, yang sudah belajar Google Ads sama saya, tapi dia udah Facebook udah jalan ya. Facebook itu sehari anggarannya bisa mungkin 600.000 ya, 600.000 ya sehari teman-teman ya, dan ada penjualan. Artinya mereka yang pasang iklan di Facebook itu sudah tipenya ya menengah sampai mahir lah ya, udah biasa gitu ya pasang iklan. Sementara di Google Ads ya pengen bisa juga. Nah, anggaran seperti itu saya tanya, untung nggak? Ada penjual nggak? Ada gitu. Oh, berarti udah biasa, udah mahir lah gitu ya. Udah mahir di Facebooknya karena udah berani sehari 600.000 ya. Nah, teman-teman yang sudah buat WA bisnis, nanti harus verifikasi karena ada nanti koneksi hubungannya dengan verifikasi data ya, WA ke fanpage ya. Terus kita juga harus buat akun bisnis Instagram ya. Nama akun bisnis itu bisa aja akun profesional ya. Kalau di situ namanya akun profesional, kalau di IG itu yang bisnisnya akun profesional. Itu. Kalau teman-teman punya akun pribadi yang belum bisnis, itu biasanya fiturnya pribadi, tinggal diganti aja settingannya jadi akun profesional. Jadi cuman ganti settingan aja, nggak perlu buat akun baru ya. Jadi akun profesional atau akun bisnis. Nah, setelah itu koneksikan ya, koneksikan dengan IG ya. IG sama fanpage bisa dikoneksikan ya. IG sama fanpage plus WA itu bisa koneksi ya. Setelah itu baru kita pasang iklan ya. Nah, tujuannya koneksi itu bisa pasang iklan, terus juga bisa posting. Posting di IG bisa otomatis muncul di fanpage. Itu lebih mudah, lebih enak ya, karena udah koneksi. Terus iklan akan muncul di IG dan di fanpage atau di Facebook maksudnya ya. Kalau teman-teman mau munculnya di IG saja, di stop iklan di Facebooknya, centangnya dimatikan. Kalau munculnya di Facebooknya, centang IG dimatikan. Itu di dashboard akun Business Manager ya. Itu bisa disetting kalau sudah pasang iklan, udah tayang iklannya ya. Nah, di sini yang terakhir baru buat akun Business Manager. Kalau udah siap tuh kelengkapan 1-4 ya. Udah siap 1-4 baru buat akun Business Manager, dan ini pertemuannya baru masuk pertemuan 1 ini ya. Kadang-kadang yang nggak siap ini baru sampai nomor 1-4 ya, 1-4 pertemuan 1, nanti pertemuan 2 baru masuk Business Manager. Itu bagi pemula kadang yang nggak siap ya. Tapi kalau yang siap ya 1 hari itu sampai buat akun Business Manager ya. Buat Business Manager. Nah, di sini perlu persiapan. Kalau dulu bisa bayar transfer ya, memang sekarang pun masih ada bayar transfer, tapi tidak disarankan sama Facebook. Saya juga nggak saranin. Lebih bagus teman-teman pakai kartu debit. Kartu debit. Karena kalau pakai kartu debit, kita nggak capek transfer, tinggal di debit aja.
uangnya disetor di kartu debit, misalnya kartu debit Jenius nih ya, atau kartu debit Bank Jago. Untuk beberapa orang pakai Bank Jago bisa ya. Bank Jago, bank itu, bank ini teman-teman, bank virtual ya, Bank Jago namanya. Kira di internet itu daftar bisa Bank Jago atau bank Jenius itu Bank BTPN. Jadi buka jenius.com ya. Bisa teman-teman lihat daftarnya di jenius.com. Kalau Pak nggak mau datang ke David, bank, ya, ya, Pak silakan, David, ya silakan. ya yang kemarin itu memang waktu saya itu masih sistem transfer. Kenapa Ya, seperti itu? Harapannya supaya nggak boncos. Kalau ya, debit kan kalau nggak sempat dimatikan itu iklannya kepotong terus. Itu seperti itu dulu saya sempat transfer hanya sebatas angkanya itu selesai, habis selesai iklannya gitu aja, Pak. iya, iya. Kalau seperti debit ini ketika seperti itu gimana, Pak? Ketika misalkan tidak dimatikan dan sebagainya kan bisa apa? Bisa berkurang terus debitnya. Terima Enggak. kasih. Makasih Pak, masukannya apa informasinya? Enggak berkurang Pak, karena ada pembatasan nama kita sendiri. Jenius misalnya, debitnya Bapak pakai untuk aman pakai debit Jenius atau debit Bank Jago, yang itu hanya dipakai buat iklan. Jadi kalau Bapak pakai Bank Mandiri, Bank BCA, mungkin khawatir ya, kan takut kepotong. Tapi kalau kita pakai Bank Jenius, BTPN nih, Jenius ini dari Bank BTPN ya, BTPN dari BTPN, Bank Tabungan Pensiun dengan syarat negara ya. Kalau Ya, Bank Bang Jago yang Bank BTPN, Jago, Pak. Jenius ah, ya. ya, BTPN Jenius ya. ya. Ini kita hanya setor sejumlah iklan. Misalnya saya mau pasang iklan 500.000, ya udah saya cuma 500.000. Buat berapa hari? 10 hari, sehari 50.000. Udah habisnya segitu aja Pak. Kalau iklan saldonya habis, iklannya berhenti. Gitu. Nah, bisa juga kalau kita kebetulan kita pakai Bank BCA, debit BCA atau debit Mandiri, itu kita batasi saldonya juga Pak, di dalam iklan. Misalnya Bapak hanya pengen pasang iklan 10 hari. 10 hari per hari 50.000. Kalau 10, 500.000. Udah iklannya berhenti Pak. Karena di setting 10 hari. Nggak ngecas lagi dia. Nah sebenarnya kita bisa batas-batasi seperti itu. Dia nggak akan debit seandainya kita batasi. Kecuali Bapak nggak batasi durasinya atau Bapak nggak batasi saldonya. Saldonya Bapak maunya uh, unlimited masa tayangnya. Biasanya kalau orang nggak dibatasi, masa tayangnya terus menerus iklannya, ya. Terus sepanjang ada tayang iklan per hari itu dicas terus debit kita, ya. Tapi kalau kita batasi misalnya buat sebulan, terus kita stop tanggalnya gitu ya, otomatis dia berhenti. Jadi kita mau sampai tanggal 31 November, berhenti iklannya, berhenti. Saldonya udah kita kalikan 30 hari kali misalnya 25.000, 750.000. Jadi aman Pak sebenarnya kalau kita bisa setting ya. Kalau Bapak pakai debit aman. Nah, untuk bank lain saran saya Bapak Ibu harus datang ke kantor offline-nya apa. Ini kan kalau jenis bisa lewat online atau lewat offline ya. Tapi untuk bank lain saran saya minta izin dulu ya ke bank selain ini, misalnya Bank BCA yang offline ya. Kalau Bank Jago, Bank jenisnya otomatis dia bisa dipakai untuk transaksi iklan. Tapi kalau Bank BCA, Mandiri, dan lain biasanya harus izin dulu minta aktivasi untuk iklan ke CS-nya. Kenapa? Karena kejadian katanya kartu debit ini ketika dipakai buat iklan banyak yang nggak bisa kontrol, akhirnya kebobolan ya. Bisa kebobolan karena diri sendiri atau kebobolan dari orang lain yang nggak jelas. Nah akhirnya bank-bank yang offline itu yang konvensional membatasi bahwa debitnya tidak bisa otomatis dibagikan kalau tidak melaporkan diri, kalau tidak meminta ya. Itu bentuk pengawasan dari bank Mbak. Jadi tidak akan dipakai kalau kita nggak minta. Kalau kita minta baru diaktifkan untuk bank-bank konvensional. Jadi sudah banyak keamanan sekarang di pihak bank. Nah, ini teman-teman ya, riwayatnya dulu begini. Waktu pasang iklan ini pakai pribadi ini begini ciri-cirinya nih, ya. Iklan pribadi nih yang transfer biasanya facebook.com/ads-manager. Nah, ini alamat link iklannya bisa begitu. Ciri-cirinya ya. Kalau kita udah pakai Biz Manager, depannya begini nih. businis.facebook.com. Nah, itu udah akun bisnis ya. Akun bisnis. Itu Pak Zainal teman-teman ya.
membedakan nanti ini kita nih pakai iklan pribadi atau iklan bisnis. Karena iklan pakai iklan pribadi juga bisa ya pakai Facebook pribadi, maksudnya fiturnya tidak sebanyak fitur bisnis ya. Cuman dia membolehkan transfer kalau ini, transfer terbang. Sekarang kita tidak nyaranin, Facebook juga nggak nyaranin karena banyak pembatasan ya dari fasilitas. Tapi kalau bisnis manager nih lebih lengkap. Ya, jadi perhatikan ketika pas iklan depannya linknya ada pakai business atau bisnis. Kalau bisnis berarti dia sudah bagian dari akun bisnis. Ya. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari akun bisnis. Nah, nanti Pak Dani akan tunjukin tuh akun bisnis ya. Depannya tuh bisnis. Nah, dia bisa dilihat sama Pak Dani nanti ya. Teman-teman bisa foto nih ya. Nanti kalau yang pribadi itu dia nggak pakai bisnis. Silakan dilihat kalau yang pasang iklan dia nggak pakai bisnis, berarti dia pakai akun pribadi dan itu memang dibolehkan transfer ya kalau pemasang iklan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kalau bicara tadi penargetan ya, nomor 6 ini paling penting. Paling penting nomor 6. Di mana nomor 6 ini ya, kita mengenal 3 level pemirsa. Tadi yang saya sudah sampaikan, kenapa iklan itu perlu ditembak berulang-ulang di Facebook sama di IG. Karena orang yang saya bilang tadi, orangnya datang melihat iklan kita tidak menggunakan kata kunci. Ya, kalau Pak Zainal ngiklan produk kesehatan misalnya, atau produk BP ini misalnya, ketika kita tembak orang yang misalnya ada tembakannya ya, 3 level pemirsa dengan ciri-ciri bayar personal. Nah, ini kita belajar nanti ya, 3 level pemirsa. Pemirsa basic misalnya kita target 5 juta orang. Ya, 5 juta orang nih. Hasil riset misalnya, nanti kita riset nih. Kita mau jual produk kesehatan, tapi spesifiknya adalah produk yang untuk orang diabetes misalnya. Saya pengen jual untuk British Propolis untuk penyakit diabetes. Kebetulan khasiatnya memang buat diabetes. Ditemukanlah hasil riset dapat 5 juta orang. Ya. Nah, 5 juta orang ini mau kita tembak pakai anggaran iklan misalnya 25.000 per hari. Ya. Atau 50.000 per hari. Kalau lebih cepat ya 50.000 per hari, lebih banyak dapatnya ya. Tapi kalau yang mau pemula banget, yang takut rugi ya 25.000 per hari ya. Nah, dari 5 juta orang itu, misalnya yang klik iklan kita cuma 10.000 orang. Ya lumayan ya, 10.000 ya. Jadi 5 juta yang kita target, sebulan tuh yang klik iklan 10.000. Ya. Nah, 10.000 ini bisa dikelompokkan menjadi pemirsa custom. Ya. Karena dia sudah mengklik iklan kita dan menuju website kita. Ya. Pemirsa custom itu pemirsa yang sudah bertindak. Nah, jadi orang-orang yang sudah bertindak melihat iklan kita, kalau melihat doang belum teman-teman ya, dia ada iklan, lu lihat, itu belum bertindak teman. Tapi kalau dia ngeklik atau dia nge-like, atau dia share, nah itu udah bertindak teman. Orang-orang yang udah bertindak tadi bisa ngeklik iklan kita menuju ke website kita, itu 10.000 orang ditandai sebagai custom audience, ya, CA namanya, pemirsa custom. Kalau singkatannya ada custom audience, ya, pemirsa custom. Di sini disebutnya CA. Kalau teman-teman nanti dengan istilahnya CA jangan kaget ya. Custom audience. Nah, pemirsa custom. Lalu 10.000 ini ditembak, alhamdulillah biasanya terjadi closing. Nah, dia closing. Untuk bisa closing terus-menerus, iklan basic jangan dihentikan. Nah, kenapa? Karena iklan basic kan sebagai bahan baku. Bahan baku untuk menembak orang yang 10.000 tadi. Bisa jadi tambahnya nanti lebih dari 10.000 karena iklan basic terus menembak orang. Bulan pertama 10.000, bulan kedua 10.000, bulan kedua berarti totalnya 20.000 orang ditembak. Berarti pemisah custom kita udah 20.000 dalam bulan kedua. Kalau pemisah basicnya terus ditembak lagi dengan rata-rata bisa 10.000, bulan ketiga udah 30.000 ya. Makanya penjualan terjadi terus menerus kalau iklan basic dan iklan custom dijalankan barengan gitu ya. Dia seperti nyari orang, siapa yang mau datang, lalu yang datang ini ditawari produk lebih intens. Nah, itu namanya custom audience, itu namanya retargeting, teman-teman. Yang sering tadi ketika sudah melihat iklan kita di Facebook, dia keluar, lalu dia lihat lagi iklan kita di platform IG ya, dimanapun, itu di dalam akun ya, akunnya Facebook sama IG, nanti orangnya datang lagi. Ya. Biasanya terjadi penjualan dari sana. Nah, ada lagi namanya pemisah serupa, look like audience. Ini sebenarnya LLA ya, look like audience. Punya LLA. Nah,
Kalau tadi custom audience CA ya. Kalau ini pemisah LLA. Kalau pemisah basic saya Facebook nyebutnya pemisah inti. Core audience ya, samalah pemisah basic ya kalau saya bilangnya. Look like audience ini adalah orang-orang yang mirip dengan pemisah custom. Nah, tadi pemisah custom sudah masuk penjualan dari pemisah basic. Sekarang gimana caranya supaya dapat orang lebih mudah tanpa melewati pemisah basic? Nah, ini ya. Misalnya pengen dapat penjualan lebih banyak, tapi orangnya orang yang beda. Ya, kalau yang ini kan sudah dapat nih dari pemisah basic. Kita cari orang yang mirip-mirip dari 10.000 orang itu. Jumlahnya sekitar 1% dari pengguna Facebook Indonesia. Pengguna Facebook Indonesia sekitar 100 juta lebih ya. Jadi kira-kira 1 sampai 2 juta orang yang ditargetkan mirip dengan pemisah custom. Ya. Itu akan dapat orang yang katanya mempunyai hobi minat yang sama dengan kita. Kalau saya tembak produk diabetes tadi ya ke 10.000 orang, lalu saya pengen cari lagi lebih banyak tanpa melewati pemisah basic ya, buatlah pemisah custom yang itu dicarikan oleh Facebook dari pemisah buatlah pemisah LLA look like audience yang mirip ya. LLA itu audience itu mirip ya, dalam kurung serupa ya, pemirsa serupa dengan pemirsa custom ya, LLA ya. Dia nyari kemiripan dia orang yang punya penyakit diabetes atau keluarganya punya penyakit diabetes ya, terus dia ada keluhan cari obat diabetes macam-macam yang dianggap Facebook mirip ya. Akhirnya orang yang 1-2 juta yang kita tembak pada iklan yang ketiga. Nah, kira-kira ada 3 iklan jadi ya, tiga iklan. Kalau udah bagus ya udah penghasilan jalan terus menerus karena iklan ini seperti mesin ya, mesin penghasil uang. Kalau dia sudah bagus jalan terus menerus ya. Nah, inilah kekuatan untuk kita nanti memasarkan iklan di Facebook memakai teknik pengelompokan pemirsa tadi supaya teman-teman bisa tertarget anggaran iklannya. Nah, sebelum iklan dimulai, biasanya saya kenalin kampanyenya. Seperti apa kampanye di Facebook? Ada 6 ya, 6 atau 5 jenis. Itu kita lihat dulu dari dashboard. Kampanye mana yang mau dipilih? Nah, dilihat dulu. Lalu kita riset pemirsanya. Yang tadi saya bilang orang yang diabetes tuh berapa jumlahnya? 5 juta atau berapa? Cek dulu ya. Atau yang punya riwayat diabetes atau keluarganya punya penyakit diabetes atau dia punya concern tentang penyakit diabetes. Nah, itu di riset ya. Akhirnya ketemu 5 juta orang tadi kira-kira ya. Setelah itu nah ini langkah membuat. Ini yang tadi saya ulang-ulang lagi ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum saya tunjukkan ke nanti akun ya. Kalau ada pertanyaan tunjukkan ke akun. Ada pertanyaan mengenai penjelasan persiapan pasang iklan. Persiapan pasang iklan di Facebook. Nanti ditunjukin akunnya di Pak Dani siap-siap Pak. Akun bisnis manajernya dibuka oleh Pak Dani, lalu sambil nunggu Pak Dani ya, akun fanpage-nya dibuka. Teman-teman silakan bertanya dulu kalau ada. Pak Dani siapin dulu akunnya. Akun bisnis manajer dan akun fanpage-nya. Ya kan, kalau bertanya di chat boleh. Oke, ada yang mau chat? Ada yang mau bertanya? Oke, sambil buka ya Pak Dani buka ini akunnya teman-teman ya. Akun contohnya akun ini, akun fanpage ya. Nah, buat pemula, buat fanpage itu dari akun pribadi fanpage ini ya.
Pak Dani mungkin di akun pribadinya silahkan buka Pak. Ini fanpage yang sudah jadi dibuat dari akun pribadi. Nah, di tab baru, Pak Dani buka aja profil Facebooknya, lalu ada menu pages, ya, page atau pages di situ buat fanpage, ya, buat pemula nih. Tapi yang mau video apa rekaman Facebook buat fanpage, kita udah ada ya, udah ada teman-teman bisa lihat di member area sebenarnya, sudah ada rekamannya kalau diulang ya. Di member area ini untuk pengingat bagi teman-teman yang gabung di kelas pradasar ini yang mau daftar akun business manager dan fanpage-nya ya persiapan, silakan lihat video rekaman di member area kelas pradasar karena sudah ada 6 video. 6 atau berapa ya? Ada nggak ya? Kalau nggak ada teman-teman bisa minta ya. Kalau di affiliate kita udah siapin yang ikut affiliate ya. Tapi kalau yang di pradasar bagi yang belum ya silakan nanya ya. Ada 6 video persiapan yang saya jelaskan tadi itu, ada 6 video persiapannya ya sampai tayang. Nah, monggo ini Pak Dani punya akun ya, akun pribadi. Oh, ini akun business manager Pak. Buka tab baru Pak. Akun Bapak yang undone, akun pribadi, profil pribadi, tab baru aja. Jadi dari tab baru dari profil pribadi itu kita lihat ada menu pages, menu halaman. Disitulah buat halaman pertama kali ya. Ini saya tidak jelasin buat pemula banget karena ini kan kelas pradasar. Kalau yang sudah bisa ya mohon sabar dulu ya, teman lihat aja. Tapi kan yang pradasar banyak yang fanpage aja belum tahu. Pengalaman saya di ngajar. Malu-malu bertanya ya Bapak Ibu misalnya, malu bertanya. Tapi pas dipancing nanya, Pak, fanpage itu apa? Buatnya di mana? Gitu ya, itu pemula biasanya. Yang malu-malu bertanya. Padahal memang ini kelas pradasar, teman-teman harus bertanya kalau yang nggak tahu banget, yang pemula ya. Di profil pribadi. Nah, profil pribadi Pak Dani Pak nggak punya profil pribadi Pak. Ini fanpage ya. Tab baru nggak punya, dibuka. Facebook.com aja buka Pak. Bapak buka Facebook.com aja. Nah, pribadi kan di situ, Facebook.com. Ya, yang profil pribadi. Nah, misalnya punya Pak Dani. Lalu nanti sebelah kiri, ya sebelah kiri ada pages namanya ya. Pagesnya mana nih? Oh, Pak Dani klik aja itunya. Foto produknya, foto profil pribadi ada nggak? Oh, ini akun ini ya. Udah jadi tuh beberapa fanpage ya. Ya. Ini akun pribadi Pak ya, profil ya. Oke. Cari menu pages, ya, pages atau fanpage, page ya. Di mana menu page-nya Pak? Kok nggak kelihatan? Buat pemula nih yang buat fanpage pertama kali ya. Cari menu pages atau menu page. New page. Ya. Akun pribadi aja diklik salah satu mana akun pribadi Pak. Fotonya. Memang tampilannya berbeda sekarang akun pribadi ya. Coba diklik di home Pak, di home atau peluang usaha itu diklik salah satunya. Home atau peluang usaha. Bisa ya. Itu fanpage peluang usaha ya. Atau nama akun pribadi. Akun profil peluang usaha. Oh, itu ada manage page ya. Udah masuk ke pages ya. Apa ini karena akunnya akun buat iklan ya padahal ya. Jadi tidak kelihatan yang menu pagesnya, ini langsung masuk ke fanpage ya. Fanpage. Biasanya di akun pribadi itu ada pilihan buat fanpage Pak. Jadi kita mau ngasih pemula, soalnya kalau langsung masuk ke fanpage buat pemula sih bingung ya mana page-nya ya. Ambilnya di mana ya. Tapi kalau kita sudah biasa tuh tinggal ketik aja page atau halaman ya, dia keluar nanti tambah ya. Atau sebelah kanan Pak, ada nggak? Jadi teman-teman buat yang punya akun pribadi, cari menu fanpage-nya di sebelah kanan di akun tuh, ada nggak tambah pages gitu Pak? Ada nggak Pak tadi? Sebelah kanan atas tuh. Di profil, di foto profil. Ini tiba-tiba sudah masuk ke menu pages saja ya. Jadi teman-teman buat yang pemula masih nggak tahu ya. Mana menu itunya, menu membuat
fanpage-nya. Coba cari Pak Dani, biasanya ada apa udah berubah fiturnya? Biasanya langsung muncul ya. Nah, itu akun pribadi aja Pak, coba pribadi aja. Nah, cari sebelah kiri, pages namanya. Atau halaman. Menu halaman. Itu ada pages Pak, pages. Recent pages ya. Klik aja pages. Nah, teman-teman fiturnya dia tidak persis sama ya seperti yang dulu, tapi ini ada menu yang sebelah kiri. Ya, Pak Dani udah ketemu pages tadi. Nah, teman-teman silakan buat pemula isi biodata sebelah kiri ya. Isi sebelah kiri untuk persiapan buat fanpage ya. Karena paling udah jadi nih, ini kita nggak praktekkan sampai jadi ya, karena udah ada. Ini hanya fiturnya aja, teman-teman bisa lihat isi page name-nya sesuai dengan produk kita ya. Nanti pada ini nggak usah sampai save Pak ya, karena udah ada. Terus pilih kategori. Kalau tadi produknya British Propolis ya British Propolis. Misalnya British Propolis Dani ya, British Propolis Bunda itu kasih nama ya. Terus boleh juga nama kita ya, nama fanpage kita yang brand kita sendiri juga boleh ya. Kalau ini kan British Propolis kan British branding Masipo, kita jadi agen ya. Kalau yang punya produk sendiri ya nama produk sendiri. Lalu kategori tinggal dipilih karena di situ pancingnya pakai ketik. Kalau bahasa Inggris ketik aja misalnya kesehatan health H, atau fashion F kalau pakaian ya. Dia tidak langsung muncul tapi dipancing dulu diketik ya. Properti, real estate. Nah, di Bandung ya, kita ada satu murid baru, satu klien baru, properti atau rumah, pembangunan rumah. Nah, itu juga nanti buat fanpage seperti ini. Ya. Dan fanpage-nya pilih kategorinya boleh lebih dari satu, asalkan cocok ya. Kategorinya 2 atau 1 boleh aja, atau 3 boleh. Maksimal 3 lah, jangan banyak ya. Terus ke bawah lagi, ya, ini ada pertanyaan nih, sambil saya lihat pertanyaannya. Nah, isi biografi. Nah, biografi atau bio. Misalnya kami menerima paket kemitraan British Propolis Indonesia, misalnya gitu ya. Gitu itu bionya ya. Atau teman-teman bilang kami adalah produsen jaket kulit dari Garut. Nah, itu bagi yang dari Garut ya. Kemarin saya juga ngajar peserta jualan jaket ya dari Garut. Atau kami ada produsen tas branded di Kota Bogor. Nah, kemarin juga ngajar tas ya. Produsen tas Kota Bogor. Itu boleh silakan. Dibuka peluang agen reseller di Indonesia. Ya. Lalu create page. Nah, ketika create page itu nanti dia suruh masukin foto, dia suruh masukin gambar, teman-teman ikuti saja ya. Sampai selesai. Setelah itu baru nanti jadi seperti punya padanya nih. Nah, sekarang baru masuk Pak. Setelah jadi masuk ke fanpage Bapak yang udah jadi. Silakan ke tab break yang sebelumnya, tab fanpage. Nah, udah jadi baru ke fanpage ini. Tinggal diisi ya, atau mau buat status boleh perdana ya. Diisi dan buat status boleh perdana. Lalu di setting pengelolanya. Nah, ini buat statusnya misalnya alhamdulillah launching fanpage British Propolis Dani hari ini, kasih gambar ya, kasih gambar statusnya ya. Tunjukin aja Pak menu statusnya, ada di mana statusnya. Jadi setidaknya pertama kali teman-teman buat status lah. Nah, ini ada status nih ya. Tinggal post seperti buat status di IG aja ya, di Facebook. Buat status lalu rutin buat status seminggu, kalau bisa 3 kali minimal ya. Kalau ada waktu setiap hari buat status ya. Ini sambil saya jawab nih ada pertanyaan dari Pak Paulus ya. Pak David, saya ada fanpage, kenapa nggak bisa buat iklan ya? Fanpage nggak bisa buat iklan. Tertulis akun iklan Anda ditandai bendera karena aktivitas tidak biasa. Semua iklan Anda terlihat. Oh, ini mah, ini nih. Ini pertanyaan bagus ya Pak Paulus ya. Teman-teman, ini saya mau mengingatkan juga ya. Pertanyaan bagus. Inilah kelemahan Facebook, Pak Paulus ya. Saya lihat ya. Kelemahan Facebook dibandingkan Google Ads ya.
iklan Google itu sangat-sangat apa ya, sangat ketat banget, terlalu ketat ya. Terlalu ketat menilai orang atau menilai fanpage kita berbahaya atau berlaku curang. Dan ini menurut saya menjadi bumerang Facebook di masa depan. Bahkan sekarang udah kelihatan ya. Eh, Punya Pak Paulus itu tandanya diblokir sementara Pak. Sama kayak akun saya ada yang diblokir sementara ya, ada iklan saya yang masih diterima, yang punya klien ya, ada yang diblokir juga, ada fanpage-nya juga diblokir dan diterima. Kalau udah ciri-ciri begitu diblokir sementara, biasanya minta naik banding. Begitu naik banding, ada menunya Pak, nanti menu naik banding di bagian account quality namanya. Jadi facebook.com/account quality. Nah, itu kita bisa naik banding di situ. Kita bisa lihat kualitas akun kita itu bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah dia ada bisa naik banding di sana ya. Silakan Pak Deni tolong buka ke tab baru facebook.com/account quality. Nah, kalau nggak salah di situ Pak Paulus bisa naik banding mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa nih Pak. Dia minta KTP, kasih foto KTP ya. Bisa biodata, kasih biodata. Ya, nanti dia akan review kita benar-benar tidak bermasalah atau ada masalah. Dia bisa review ya. Account quality. Masalah ya. Account quality. Nah, mudah-mudahan benar. Coba, benar Pak. Silakan. Kalau misal benar, di situ bisa kelihatan akun kita bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah biasanya dia minta ngirim KTP, biodata dan lain-lain sampai dinilai fanpage kita tidak berbahaya. Ya, namanya naik banding itu, ya. Itu biasa ngirim surat ya, ngirim form. Tapi ada juga yang tingkatan tertingginya kita bisa chat. Pak Paulus misalnya nanti pasang iklan, kita bisa chat kepada CS-nya Facebook lewat jalur khusus nanti, ada messengernya ya. Tapi itu nanti kalau teman-teman ada masalah beratnya. Nah, di sini terlihat Pak Dani tidak ada masalah ya. Jadi akunnya tidak ada masalah. Kalau punya Pak Paulus ada masalah bisa kelihatan di sini Pak. Fanpage Anda bermasalah bla bla bla. Untuk bisa mengaksesnya silakan Anda untuk bisa memasang iklan silakan Anda kirim data Anda lewat link berikut. Nah, klik link itu Pak. Nanti dia minta isi KTP, foto KTP. Ya, sama kadang-kadang minta data-data lain lah tambah ya. Nah, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah ya katanya ya. Nah, tidak ada masalah juga. Bapak berarti ini akun pribadi. Kalau akun bisnis, kalau Bapak fanpage ya, fanpage biasanya kalau nggak di akun pribadi, akun bisnis ya. Coba ketik businis.facebook.com sebenarnya akun quality. Coba depannya bisnis ya. businis.facebook.com account quality. Coba juga ya. Pakai bisnis depannya. Jadi www.businis.facebook.com account quality. Kalau nggak ada masalah juga berarti sebenarnya Bapak bisa pasang iklan. Tapi ini kalau telah dijeda, mau nggak mau Bapak harus nanya ke Facebook nih. Ini kenapa? Nanya itu. Kenapa akun saya dijeda nggak bisa dipakai? Nah, cari menu chat Pak. Chat. Jadi kalau di account quality nggak ada, cari menu support ya, support. Kalau di situ ada account quality, cari menu chat ya, cari menu chat atau di business manager menu chat supaya bisa chat sama Facebooknya, tim Facebook. Kenapa bermasalah? Saya pernah bantu Pak murid yang bermasalah katanya di website atau di fanpage, saya lapor lewat chat, lalu dipantau di 24 jam akhirnya dibuka blokirnya. Bisa pernah chat gitu ya. Dibuka blokirnya alhamdulillah berhasil. Jadi kalau tidak ada masalah ya, berarti kita harus chat ke mereka. Kenapa harus chat? Nah, ini pertanyaannya. Iya, kalau nggak ada masalah Pak Paulus, ini wajib chat. Kenapa wajib chat? Saya pernah nanya kepada tim supportnya gini, waktu chat ya, ibu-ibu, mbak-mbak, mbak, kenapa akun fanpage saya dia nggak bermasalah sih bang? Kan saya nggak ada ngapa-ngapain, gitu. Kemarin iklan saya tayang, udah sebulan lebih gitu, pakai fanpage itu. Sekarang masih pakai fanpage itu juga, dan saya nggak apa posting-posting apa-apa, masih iklannya tayang, tapi tiba-tiba kenapa di stop sebenarnya? Kenapa dia bermasalah? Oh iya, mohon maaf Pak ya, kakak dia bilang, mohon maaf kakak ya atas ketidaknyamanan ini. Biasanya kalau iklan pertama itu apa peringatan pertama itu dari robot katanya. Nah ini kita perlu paham ini. Kita diblokir itu bukan dari manusianya Bapak Ibu.
dari robot Facebook atau algoritma Facebook yang mendeteksi mencurigakan. Ini yang saya bilang kelemahan Facebook. Yang suatu saat Facebook akan dilindas. Nah, saya punya prediksi, suatu saat mungkin setahun atau kurang atau lebih, ya, Facebook akan ditinggalin orang, iklannya mungkin hanya di IG saja. Ya, kalau masih sama IG begitu perlakuannya, akan lari orang ke TikTok, akan lari orang ke Google Ads, berbondong-bondong. Termasuk saya nih teman-teman. Dibandingkan Facebook sama Google, saya lebih suka Google sekarang. Ya, kenapa? Karena Facebook itu tanda kutip menurut saya kurang ajar. Kurang ajar tuh orang udah bayar dia tiap bulan, udah jutaan habis ya kita pasang iklan, tiba-tiba akun diblokir. Diblokir. Terus kita tanya masalahnya apa? Kirim KTP udah kita kirim semua, tapi diblokir juga. Padahal kita nggak melakukan perubahan apa-apa di fanpage di iklan kita. Nah, ini teman-teman kalau lihat berita ya, beberapa hari terakhir ini ada berita eh, CEO-nya Facebook, Mark itu rugi 1.500 triliun dalam 3 bulan terakhir. Ada yang baca? Ada yang baca berita nggak seperti itu? Ya, si Facebook rugi 1.500 triliun, si Mark itu ya, dalam 3 bulan terakhir. Teman-teman pernah baca? Oke, ini pertanyaan Pak Paulus ya. Jika buat fanpage baru lagi dengan akun personal yang sama, apakah bisa jadi? Saya pernah buat fanpage dengan akun personal bisa, Pak. Jadi sekali saya bisa punya fanpage itu bisa 5 atau lebih dalam satu akun personal. Coba aja, Pak. Tapi usahakan namanya beda. Ya, nama fanpage-nya beda. Terus coba didaftarin lagi ya. Kalau Bapak mau iklan. Kalau di dalam satu akun itu fanpage-nya ada yang diblokir ada yang enggak. Saya punya akun seperti itu. Mungkin ada 10 fanpage ya saya dalam satu akun itu. Karena ada punya murid juga, ada punya saya juga, punya klien juga. Ada yang fanpage-nya diblokir, ada yang enggak. Ya, berarti kemungkinan bisa, Pak, ya. Asal dibedain aja namanya. Nah, tadi kembali ke berita tadi, si Mark ya, pemilik Facebook itu rugi 1.500 triliun dalam 3 bulan terakhir, ya. Kenapa? Karena katanya sahamnya jeblok. Sahamnya jeblok, terus banyak orang termasuk investornya mengecam Facebook atau Mark ini dengan kebijakannya macam-macam ya, termasuk ada yang ngecam tentang rencana virtual itu ya teman-teman, apa namanya, metaverse ya, metaverse itu ya, dunia virtual metaverse itu. Selama percobaan 1 tahun terakhir ini, metaverse itu udah rugi 1,9 miliar dolar misalnya ya, mungkin triliunan udah rugi ya, gelontorin dananya, belum berhasil misinya. Terus menurut saya juga ini iklan juga bisa menurun karena tadi sudah banyak orang beralih ke Google atau ke platform lain karena di Facebook terlalu ketat yang menurut saya tidak manusiawi, tanda kutip kurang ajar menurut saya ya. Karena dia udah makan uang iklan kita, sebenarnya udah sama-sama untung tuh, dia untung kita untung, tapi tiba-tiba dia ban akun kita tanpa alasan yang jelas, membohongi, menipu padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Itu bukan 1 2 teman-teman, murid saya puluhan lah yang ngomong gitu ya. Terus ada juga yang sudah jalan mungkin 2 tahun, iklannya baik-baik saja, iklannya iklan tentang kurban ya. Iklan berkurban hewan kurban. Jadi domba terus akikah gitu ya. Udah jalan mungkin 2 tahun. Tiba-tiba juga di-ban, nggak bisa diakses fanpage-nya. Karena dia pemula dia nggak tahu cara lapornya. Akhirnya ditinggalin. Nah, karena ditinggalin, dia larinya ke Google Ads. Nah, kemarin saya ngajar ya, beliau cerita, aduh Pak, saya di-ban sama Facebook udah setahun lebih, hampir 2 tahun jalan nih misalnya. Udah menghasilkan dari sana di-ban. Akhirnya dia banting setir lagi belajar Google Ads sampai menghasilkan sekarang. Nah, itu kelemahan Facebook yang pertanyaan dari Pak Paulus tadi sudah banyak dialami orang. Nah, disinilah teman-teman boleh memilih. Makanya saya bilang tadi, kelas pradasar tujuannya adalah untuk memilih teman-teman itu cocoknya di mana, anggaran di mana supaya tidak rugi seperti yang lain. Supaya tidak rugi seperti saya gitu ya. Tidak rugi seperti yang lain yang sudah investasi di mana-mana, dia nggak tahu dia cocoknya di mana. Kalau sekarang saya cerita seperti ini, teman-teman bisa bandingkan mau di Google atau di Facebook ya. Iklannya ya. Kalau di Facebook ya silakan lanjut dengan anggaran kecil tadi ya. Karena memang masih ada juga orang yang untung di Facebook.
IG ya, tapi juga banyak yang diblokir. Nah, itu silakan pilih-pilih, coba-coba ya. Ini sudah masuk nih Pak Dani ke kembali Pak ke bagian Fanpage tadi sudah diisi, udah launching. Di Fanpage itu yang perlu diisi adalah koneksi WA. Nah, silakan lihat tuh. Di Fanpage itu ada koneksi WA. Nanti mana tuh? Di bagian settingnya Pak. Manage sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada namanya setting pengaturan atau setting. Dia menunya suka berubah-ubah teman-teman. Makanya tiap laptop karena nggak sama ini. Mencarinya karena nggak mudah. Ya. Ini juga kelemahan Facebook menurut saya. Jadi setiap akun itu nggak sama kadang-kadang fiturnya yang mau kita cari ya. Cari di menu pengaturan. Pengaturan ya. Di pengaturan itu ada untuk masukin nomor WA ya. Sebelah kiri biasanya. Pengaturan. Oke, kemarin saya juga bantu tim pengaturan ya ada ya. Switch into profesional dan solusi. Coba switch coba. Bisa nggak switch? Switch. Ya switch aja nah. Ganti ya. Ini banyak sekali fitur-fitur barunya yang membuat pemula pasti nggak cepat ya mencari fiturnya. Itu di situ kita mau masukin sebenarnya nanti itu akun nomor WA kita WA bisnis sama koneksi ke bukan setting situ Pak. Ini setting untuk pengaturan fanpage bukan akun. Biasanya kemarin saya baru lihat sebelah kiri ya, bantu. Itu gambar-gambar sebelah kiri nggak ada yang bisa diklik tuh Pak. Atau profesional dashboard aja deh, profesional dashboard nggak bisa. Tadi kalau nggak salah profesional dashboard to manage ya di situ. Nah, biasa kemarin di situ. Ya, switch. Ya, di situ. Di profesional dashboard biasanya kemarin ya. Untuk melihat fitur apa ganti masukin nomor WA bisnis ya. Masukin IG, koneksi IG di situ ya. Teman-teman bisa lihat nanti. Sebelah kiri cari ke bawah lagi, kiri ke bawah. Nah, itu ada tuh apa ya? Pengaturan. Oh, atas sedikit. Ada nggak pengaturan di atas lagi? Pelan-pelan ya di atas. Messaging setting terus ada lagi event terus ada lagi apa lagi? Add center audience post your page home overview. Bagian settingnya udah berubah ya. Setting untuk memasukkan nomor WA sama IG-nya. Bawa lagi. Tools event page access. Page access ya, page access. Page access ini untuk memasukkan admin baru ya. Teman-teman yang punya fanpage disarankan adminnya lebih dari satu. Suami punya istri gitu ya. Karena kalau kita aksesnya sendiri, kalau ada sesuatu nanti masalah, kita nggak bisa akses ya. Tapi kalau ada akun istri, dia bisa bantu akses kita ya. Di situ bagian pick akses tadi. Bagian akses itu kita bisa masukkan email istri sebagai admin. Oh, ya. Oh, tidak punya lagi fiturnya ya. Nggak ada fiturnya nih, Bang. Pick creation. Pick access tadi, Pak. Ya. Oh, teman-teman cari pick access tuh untuk masukin admin baru ya. Terus ada lagi masukin WA. Tadi ini ketutup sama Pak Dani kalau salah ya. Tadi. Nah, masukin WA, masukin IG. Kalau teman-teman mau lihat video di member area juga ada ya. Untuk Facebook ini persiapan iklannya sampai setting WA dulu. Nah, di sini tadi udah pack access atau messaging setting atau apa? Messaging setting ya. Ini fiturnya berubah-ubah tampilannya. Ini menyebabkan kita juga nggak mudah ngajari murid kalau tampilan di dashboard itu beda-beda ya. Kita di teman-teman saya kadang nggak sama tampilannya ya. Nah, di sini setting-setting. Oh, ini automation ya, settingan untuk pesan ya. Settingan pesan. Ya, settingan pesan ini. Kemarin saya baru bantu, ini bukan ini, ke bawah lagi. Kemarin saya baru bantu untuk akun yang tim ya, itu lewat settingan
settingan ininya, WA-nya ya. Silakan nanti Pak Dhani bantu cari, ini kayaknya punya Pak Dhani fiturnya baru, jadi nggak bisa kelihatan setting untuk WA-nya. Di bagian namanya setting WhatsApp, satu lagi namanya setting Instagram. Jadi tujuan kita itu mau menyeting supaya Instagram sama WhatsApp-nya masuk di sini. Ya, kalau udah masuk, nanti kita bisa persiapin akun bisnis. Ya, silakan harus dicari nanti ya di bagian fanpage tadi. Ya, ini karena fiturnya Pak Dhani baru, saya lihat itu harus dicari. Kemarin saya baru bantu tim juga, itu lewat akun yang sama seperti ini ketemu. Ya. Sekarang nggak ketemu, mungkin ada fiturnya dia agak ke dalam dikit, atau di bagian page setting tuh ada Pak, page setting. Itu ada Pak, page setting di atas. Page setting di atas. Di atas payout. Di atas payout itu page setting sebelah kiri kanan. Nah, itu page setting. Ya, berubah-ubah ya fiturnya ya. Jadi banyak sekali yang harus disesuaikan buat pemula ini kalau belajar. Nah, ya kira-kira gitu ya. Link account support. Nah, kira-kira gini lah ya. Setting-settingnya, terus nanti cari yang setting WA sebelah kiri. New page experience, native account support. Ya. Nah, itu ada WhatsApp, Instagram. Ya. Link account namanya. Ya. Jadi adanya di link account, ada Instagram sama WhatsApp. Nah, ketemu ya. Dulu namanya bukan link account ya. Sekarang namanya link account ya. Dulu namanya langsung kelihatan langsung WhatsApp gitu ya, Instagram. Sekarang link account. Berarti ganti nama. Nah, tinggal masukin nomor WhatsApp-nya, tinggal masukin Instagram. Oke, udah ketemu Pak, teman-teman pasti bisa itu ngisi ya. Udah ketemu, oke, tinggal buat bisnis manajernya. Nah, kita kan sampai bisnis manajer teman ya. Buat bisnis manajer, tadi punya Pak Dhani. Sebenarnya bisnis manajer tinggal ketik aja Pak. businis.facebook.com/settings. Tunjukin itu Pak. Nah, businis.facebook.com/settings. Nah, itu udah linknya. Ujungnya tambah settings. Jadi buat akunnya tinggal buka link ya. Teman-teman yang sudah punya fanpage tinggal buat akun business manager businis.facebook.com/settings. Settingnya pakai S ya. Settings. Nah, setelah settings nanti dia masuk ke akun business manager. Kalau dia minta email, masukin aja email ya. Masukin email yang sama dengan fanpage kita, sama email Facebook. Tapi kalau dia nggak minta email, langsung dia seperti Pak Dan ini. Dia nggak minta email ya. Nah, saya ingatin kalau dia beda email, dia minta email, masukin email yang sama. Tapi kalau enggak, dia langsung pilihannya ada. Langsung klik itu, Pak Dani, diklik. Mana yang ada fanpage tadi, diklik salah satu. Nah, nanti langsung masuk akun Business Manager. Diklik, langsung masuk dashboard Business Manager. Ya. Manager. Langsung habis ini kita pertama kali, teman-teman lihat itu ada people. Ya. Ada people itu pemiliknya kita ya. Terus lompat langsung ke pages. Nah, jadi teman-teman perhatikan people pages ya. People pages. Dari people pages itu kita lihat udah punya fanpage belum? Kalau udah punya alhamdulillah berarti terhubung, kalau belum ya ditambahkan ya. Kelihatan tuh ada fanpage-nya ya. Kalau lalu dari pages langsung masuk ke add account. Nah, add account. Itu add account. Nah, di situ ya. 3 hal ya. Jadi people, pages, ada add account. Klik add account, nanti buat akun iklan. Oke, ya. Add account, tambahkan akun iklan. Nah, di situ Pak Dhani juga udah punya. Kalau belum punya, tinggal add. Tekan menu add, Pak. Ini pura-pura aja, Pak. Tekan menu add. Ya. Dari situ pilihannya ada create new add account. Nah, itu ya. Nanti teman-teman ya, tanda tambah itu ya, paling bawah. Pak Dhani jangan ditekan. Cuma lihatin aja. Create new add account. Nah, silakan ikuti itu, isi biodata. Nanti pada permintaan ngisi nomor kartu debit. Nah, disinilah ada permintaan isi kartu debit ya. Ketika buat account, ada permintaan isi kartu debit. Jangan kartu kredit, tulisan mana biar berkah adalah kartu debit. Ya. Makanya di persiapan ini tadi, makanya saya bilang persiapannya ada punya akun Jenius, kartu Jenius atau kartu yang lain yang sudah diizinkan oleh bank. Baru kita buat akun business manager, create account, nanti langsung masukin nomor kartu. Ya. Dan itu aman, udah selesai, baru kita riset pemirsa.
step-stepnya gitu ya. Riset pemirsa di mana? Di garis 3, Pak Dani. Riset pemirsa untuk pasang iklan di garis 3. Ini terakhir teman-teman ya, riset pemirsa. Sebelum kita pasang iklan, kita harus riset dulu di garis 3 atas. Tadi menu pemirsa. Silakan Pak Dani di garis 3 atas menu pemirsa. Ya, itu ada audience. Ya. Nah, teman-teman, menu audience ini muncul kalau sudah buat account tadi ya, add account. Kalau add account belum dibikin, menu audience nggak muncul. Ya, kemarin udah sering berkali-kali pemula yang nyari audience nggak muncul-muncul gara-gara belum buat akun iklan. Nah, setelah akun iklan dibikin, baru bisa riset pemirsa yang saya bilang tadi mau targetnya misalnya 5 juta ya di sini. Ya, kita bisa targetin 5 juta pemirsa atau 1 juta pemirsa sesuai anggaran tadi. Anggaran 25.000, 1 juta udah cukup atau 2 juta cukup ya. Anggaran 50.000 ya 5 juta pemirsa lah targetnya. Nah, ini Pak Jani kasih contoh pemirsa BP kolesterol. Kemarin kita ada riset ya. Pernah riset juga dulu bulan apa nih? Bulan Mei ya, kita riset. Nah, itu udah kita riset teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mulai silahkan tuh di create audience tuh ya. Sebelah kiri create audience. Nah, di situ ada pilihannya. Pilihannya ada mau custom audience, mau look like audience. Nah, kan saya bilang 3. Ada save audience. Save itu yang saya bilang tadi pemirsa basic ya, atau pemirsa inti. Sementara yang custom pemirsa nomor 2, level 2. Look like pemirsa level 3. Jadi kita pertama harus pemirsa inti atau pemirsa save audience. Klik aja save audience. Nah, setelah klik nanti kita akan ketemu pengisian biodata atau pencarian biodata orang-orang yang mau kita target. Ya, mau kita target, mau targetnya berapa ya sesuai tadi anggarannya ya. Pilih misalnya kasih nama diabetes nih Pak. Diabetes saya kasih contoh ya. Diabetes. Tadi Pak Deni kan risetnya penyakit apa tuh Pak? Nah, kasih aja namanya situ Pak, pemirsa diabetes. Pemirsa diabetes BP misalnya. Atau pemirsa BP diabetes. Jadi saya mau jual propolis diabetes propolis tapi targetnya orang diabetes ya. Oke. Lalu custom audience lewati lokasinya Indonesia ya. Indonesia nih kalau teman-teman mau Indonesia ya, tapi kalau mau targetnya 25.000 biayanya, kita batasi berdasarkan provinsi bisa ya. Saya mau target 25.000 menghitung-hitung misalnya kalau Papua misalnya ongkirnya mahal, orang takut nggak jadi beli. Nah, dibatasi aja. Provinsinya kita batasi. DKI Jakarta, ya, terus Jawa Barat, dibatasi provinsinya, ya. Pokoknya kita bisa lihat nanti jumlahnya tuh plus minus 1 juta atau lebih, gitu ya. Terus mana lagi? Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya Pulau Jawa nih, ya. Karena kita mau tes anggaran kita 25.000 Pulau Jawa dulu deh, nah, misalnya supaya dapat pembeli yang closingnya cepat. Pertimbangannya apa? Ongkir. Ya. Kalau ongkirnya mahal, dia mikir-mikir nggak jadi jadinya. Tapi kalau Pulau Jawa, insya Allah ongkirnya masih di bawah 30.000 ya. Paling mahal ya 30-40.000. Tapi untuk kota-kota yang dekat sama Bogor, saya lihat bisa di bawah 30.000 ya. Nah, pilih provinsi di Pulau Jawa, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, pilih itu. Sampai nanti kita lihat jumlahnya sekian juta ya. Nah, ini berapa provinsi Pak? Coba kita cek sudah ada berapa provinsi. Atas Jakarta, West Java baru 2 ya. Jakarta, West Java. Yang kedua Central Java, Jawa Tengah itu Central, Central Java, Central Java. Dia biasanya bahasa Inggrisnya Central. Nah, ketemu tuh Central Java, Jawa Tengah ya. Lalu Banten dulu Pak, Banten, ya, Banten. AS Java boleh, Jawa Timur ya. Jawa Timur terus Banten, nah, itu Jogja ya. Banten, nah, provinsi ya. Ada kota, ada provinsi. Teman-teman boleh beri kota, boleh beri provinsi. Nah, ini kita contoh provinsi aja, Pulau Jawa. Yogyakarta. Jogja itu Yogya atau Jogja, coba pakai Jogja, pakai Jogja. J. Coba pakai Jogja, keluar nggak? Yogyakarta. Nah, ada nggak provinsi Jogja? Ada ya? Jogja. Coba DIY. Enggak. Jogja. Nah, itu nggak keluar juga. DIY. Yogyakarta, Jogja.
Nah, itu keluar tuh ya. Bahasa Inggris soalnya. Special Region of Yogyakarta bahasa Inggrisnya. Lalu lanjut, kita mau nyari orang diabetes. Nah, sekarang kita lihat provinsi itu penduduknya berapa tuh ya. Ke bawah, Pak. Potensialnya udah kelihatan di bawah. Terus, nah 76 juta. Kan kebanyakan tuh ya. Nah, sekarang kita bidik berdasarkan umur. Coba Pak, umur penyakit misalnya diabetes ini umurnya taruhlah yang punya duit ya 25 tahun sampai 50 tahun misalnya. Kita bidik orang yang masih punya penghasilan atau punya duit ya. 25 tahun sampai 50 tahun. Teman-teman boleh bidik misalkan target misalnya usia milenial atau sampai 45 juga boleh ya. Tapi ini karena penyakit yang mungkin sampai 50 atau 55 boleh ya. Atau 60 ya biasa orang sampai 50 atau 55. Kita lihat berkurang 45 juta, oke. Sekarang tambah lagi bidangnya minatnya adalah diabetes atau sakit gula. Nah, itu lokasi udah boleh lagi yang interest at demografi interest behavior. Nah, di situ Pak tambah interestnya misalnya diabetes ada nggak? Diabetes. Diabetes. Coba keluar nggak? Oke, kalau sedikit ya diabetes. Jumlahnya berapa tuh Pak? 610.000 ya. Diabetes ya. Atau bahasa Inggrisnya apa coba? Artinya apa diabetesnya itu? Diabetes itu bahasa Indonesia sakit gula ya. Diabetes. Diabetes. Oh, additional interest drive to stop diabetes. Oh, mau mengurangi diabetes, stop diabetes ya? Diabetes ya. Oke, nggak apa-apa, boleh satu. Satu lagi cari, ini sebenarnya kita diabetes tuh, coba sakit gula ada nggak Pak? Atau gula, atau sakit gula apa nggak? Diabetes. Kira-kira teman-teman ada usul nggak? Diabetes tuh lebih kepada apa tuh? Penyakitnya? Sakit gula, nama lainnya apa? Nama lain diabetes, ya. Lebih spesifik ya. Punya penyakit diabetes atau penyakit gula. Coba bahasa Inggris lagi. Kita lihat dulu Pak, diabetes ini berapa jumlahnya Pak? Kalau kita lihat sebelah kanan. Akan. 400.000 yang masih kurang ya. Mestinya 1 juta lebih. Ya, 1 juta lah kalau bisa ya. 1 juta lebih. Tambah lagi misalnya orang yang berhubungan sama diabetes itu ada penyakit tadi berhubungan sama kesehatan yang bisa jadi dia ada saudaranya yang masalah diabetes ya. Jadi cari di sini yang berhubungan sama penyakit misalnya Pak gula darah coba gula darah yang gula darah ya. Bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Coba suggestion Pak, suggestion. Di situ ada tombol suggestion. Ya, dia nanti kasih saran. Nah, dia kasih saran teman-teman ya. Sugar substitusi, nah itu boleh tuh sugar substitusi itu berarti orang-orang yang mencari substitusi pengganti gula ya. Nah, berapa jadinya? Nah, udah 1 jutaan ya. Teman-teman bisa lihat itu orang-orang yang mau minum apa selain gula gitu ya, pengganti gula itu biasanya orang-orang yang mau menekan gula berlebih. Nah, bisa ditarget juga ya. Minum dosis propolis juga bisa ditarget atau dia punya penyakit itu kemungkinan ya. Nah, setelah kita dapat sekitar 1 juta, kita boleh simpan orang ini ya. Boleh simpan. Kalau kita lebih dari 1 juta kita lanjut. Tapi kalau 1 juta kita simpan karena udah jadi target kita. Ya, simpan aja. Save. Itu teman-teman ya. Ada sekitar 1 juta orang. Nah, kalau dia misalnya teman-teman dapatkan orangnya sekitar 5 juta, itu boleh dikompres lagi, difilter lagi. Misalnya orang-orang penyakit diabetes ini dia orang-orang yang punya kemampuan gaya hidupnya menengah atas, bisa juga dicari dia di filter. Jadi dia punya penyakit diabetes tapi kemampuan belanjanya menengah atas ya. Atau orang-orang yang suka traveling, suka jalan-jalan ya.
biasanya orang kuat suka makan ya kan, ya itu bisa juga ya, berpotensi ya, yang banyak makan berlebih ya, orang yang gemuk misalnya, atau kita cari juga orang yang berlemak, orang yang gemuk juga. Jadi tujuannya kita tuh difilter supaya orang yang tadi kita target itu lebih spesifik ya. Di menu filter itu ada namanya menu nanti pendalaman lebih lanjut ya, filter. Oke teman-teman, udah hampir jam 10, materinya sudah persiapan selesai, tinggal kita tembak orang-orang yang sudah dikelompokkan ini menjadi iklan. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk beriklan, yaitu buat iklan berdasarkan pemirsa ini ya. Silakan Pak Dhani, makasih, ditutup dulu teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Dia materinya udah sampai riset pemirsa dan sudah siap untuk diiklankan ya. Pemirsa masih basic. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari penjelasan tadi yang dilihat akun Pak Dhani? Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Oke ya. Mudah-mudahan jelas tadi penjelasan persiapan tadi. Kalau teman-teman mau iklan di Facebook, silakan pertimbangkan anggaran. Satu lagi persiapan target pemirsanya dan persiapan kartu debit, persiapan untuk tempur saldonya ya. Kalau teman-teman merasa kurang nyaman di Facebook IG, silakan pilih yang Google Ads yang tadi saya bilang jarang ditemukan akunnya di ban ya. Memang ada tapi jarang ya. Tapi kalau Facebook saya dengar sangat sering, termasuk saya sendiri udah ngalami ya. Muridnya yang tapi ada kelebihan juga di Facebook ini, kalau kita pasang iklan lagi dengan akun yang berbeda, asal kita bisa ganti aja buat akun baru Facebook ya. Ini strategi juga kalau mau tetap kekeh di Facebook walaupun di ban. Buat akun baru, nama baru, email baru ya. Lalu buat fanpage baru, insya Allah diterima ya. Iklan baru itu udah kejadian juga, murid kita lakukan itu bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya, karena nggak ada pertanyaan saya anggap sudah jelas. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan, jadikan pilihan untuk beriklan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa di grup ya, atau bisa jawab saya lewat WA. Mungkin bisa nanya ke Pak Deden, atau yang undang Bapak Ibu ya, admin, atau langsung ke WA saya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu. Semoga bisa praktek sebagai pemula ya, pemilihan iklan Facebook. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Pak Dhani. Sama Pak Zainal, Pak Tri, Pak Paulus, Pak Ridwan, Pak Andi, Pak Sofyan. Semoga bermanfaat ya. Barang-barang kita tutup ya, silakan dan live ya.